Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frans Warnen Horen Saruksuk dengan NPM 1901010170. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas video yang ketiga, yaitu tentang tugas permainan bola kecil. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian permainan bola kecil, yaitu permainan bola kecil bulu tangkis. Nah, sebelum saya menjelaskan pengertian permainan bola kecil bulu tangkis, saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian permainan bola kecil. Nah, adapun pengertian dari permainan bola kecil ini adalah jenis permainan dari olahraga yang bisa dilakukan baik individu maupun beregu, menggunakan jenis bola yang berukuran kecil. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian permainan bola kecil bulu tangkis. Nah, apakah itu pengertian bulu tangkis? Saya akan menjelaskan apa pengertian bulu tangkis. Pengertian dari bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan raket. Dimainkan oleh dua orang untuk tunggal dan dua pasangan untuk ganda saling berlawanan. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis ini adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat. Alat yang berbentuk bulat yang memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya, seperti ini ya. Dan memiliki gagang atau pegangan untuk kita pegang tangan kita. Alat ini dikenal dengan raket. Nah, seperti inilah bentuk raket. Dan dimainkan oleh dua orang untuk permainan tunggal dan dua pasangan untuk permainan ganda saling berlawanan. Nah, di dalam permainan bulu tangkis ini, induk organisasi yang membidangi permainan bulu tangkis adalah PBSI, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yang didirikan pada tanggal 5 Mei 1951. Nah, di dalam permainan badminton ini juga menggunakan raket, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, pada bagian raket ini menggunakan senar di bagian pemukulnya, ataupun disebut dengan tali raket. Dan bola yang digunakan adalah menggunakan bulu angsa dengan bantalan karet di ujung bawahnya. Nah, sekarang kita masuk pada peraturan permainan bulu tangkis. Peraturan permainan bulu tangkis ini adalah sangat berlaku, yaitu harus sesuai dengan peraturan internasional badminton federasi, atau yang sering disebut IBF. Adapun aturannya adalah, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, aturan yang pertama, sistem partai pada permainan bulu tangkis. Di sistem partai ini ada 3 bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sistem partai tunggal ataupun ganda, baik putra ataupun putrinya. Yang kedua adalah pertandingan dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh 4 klien ataupun hakim. Nah, yang ketiga adalah sebelum permainan dimulai akan diadakan undian awal servis sebagai pemegang bola pertama dalam saat memulai permainan bulu tangkis. Nah, yang aturan kedua. Dalam aturan kedua ini ada lapangan bulu tangkis. Di lapangan bulu tangkis ini memiliki ukuran-ukuran masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan ukuran yang pertama, yaitu ukuran panjang lapangan adalah 13,40 meter dengan lebar sepanjang 6,10 meter dengan tinggi net 1,52 meter dan tinggi tiang net adalah 1,55 meter dengan lebar netnya sama dengan 6,10 meter dan panjang net adalah 0,67 meter. Nah, adapun peralatan yang digunakan saat permainan bulu tangkis ini adalah sepatu, raket, kok atau shuttlecock, atau yang sering kita sebut dengan bola raket yang menggunakan bulu angsa dengan bantalan karet.
di ujung bagian bawahnya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian teknik dasar bulu tangkis, yaitu materi kita yang keempat, teknik dasar bulu tangkis. Adapun teknik-teknik dasar dari bulu tangkis ini adalah sebagai berikut, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah cara memegang raket. Cara memegang raket ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah bagian pegangan forehand, dan yang kedua adalah bagian pegangan backhand. Nah, yang kedua, teknik dasar footwork. Footwork ini berfungsi dari adanya footwork untuk menyangga tubuh kita untuk lebih kuat. Nah, yang ketiga adalah hitting position. Di dalam hitting position ini terdapat dua bagian juga, yaitu bagian yang pertama adalah overhead. Overhead ini untuk pegangan tangan kanan, dan bagian yang kedua adalah pukulan underhand net. Nah, yang keempat, service forehand. Service forehand ini adalah pukulan pertama saat bermain dalam permainan bulu tangkis. Di dalam service forehand ini terbagi atas tiga bagian, yaitu service forehand pendek, kedua service forehand tinggi, ketiga service backhand. Service forehand pendek adalah bertujuan untuk memaksa lawan supaya tidak bisa memukul serangan dari serangan yang kita lakukan. Dan yang kedua, service forehand tinggi. Service forehand tinggi ini adalah service yang bisa digunakan oleh para partai tunggal dengan cara seperti ini. Service yang biasanya dilakukan pada permainan ganda seperti ini. Nah, untuk service pada permainan tunggal ataupun pada permainan single digunakan seperti ini, agar bola yang saat diservis pada pertama kali tinggi dan susah dijangkau oleh tim lawan kita. Nah, yang ketiga, service backhand. Service backhand ini adalah service yang digunakan pada permainan partai ganda. Nah, kita masuk pada bagian teknik yang kelima, yaitu teknik underhand. Teknik underhand ini adalah gerakan secara terampil dalam berlari dan melangkah yang lebar untuk menjangkau jatuhnya kok atau bola raket kita. Nah, sekarang kita masuk pada bagian teknik yang keenam, yaitu teknik overhead clear atau lock. Yaitu teknik overhead clear atau lock ini adalah pukulan jauh dengan hasil kok yang melambung tinggi di arah lapangan tim lawan kita. Nah, yang ketujuh, teknik smash. Teknik smash ini biasanya bertujuan untuk mematikan lawan dan menambah poin dalam permainan bulu tangkis. Yang kedelapan adalah teknik drop shot. Teknik drop shot ini pukulannya untuk meluncurkan kok di daerah lawan sedekat mungkin dengan net. Nah, sekarang kita masuk pada bagian teknik yang ke-9, yaitu teknik netting. Teknik netting ini adalah teknik pukulan pendek yang dilakukan di depan net dan diarahkan ke depan net di daerah lapangan lawan kita, agar tim dari lawan kita susah saat untuk mengambil bola atau kok yang akan jatuh di depan net lapangan lawan kita. Nah, teknik yang ke-10 sebagai teknik yang terakhir, yaitu teknik drive. Teknik drive ini adalah jenis pukulan yang cepat dan juga mendatar. Nah, sekianlah pemaparan materi saya pada hari ini dan pada tugas video ketiga ini. Jika ada tutur kata atau ucapan yang salah, saya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih buat kita semua. Selamat siang.